Bang, bongkar bang, udah 1000 like. Jadi yang bermasalah baterai atau flexible charge-nya bang, sampai nggak bisa 120 watt. Gas bongkar bang, udah penasaran banget. Ya sama sih, gue juga penasaran pengen buruan bongkar biar semua masalahnya bisa jelas. Apalagi pas bacain komen kalian tuh kayaknya ngeri-ngeri semua ya. Salah satunya ada yang sharing, Black Shark Pro gue mato tuh rata-rata yang dijual di Shopee dari luar negeri udah bekas ribel. Pas mau servis sekarang CPU udah coak semua, heat pipe asal nempel. Tapi gue pribadi nggak mau langsung percaya gitu aja ya, karena sebagai reviewer gue nggak mau membangun narasi negatif tanpa adanya bukti. Makanya di video ini gue bakal bongkar dalaman HP-nya gimana, terus pil anomalinya apa aja, sampai dengan ganti baterai dan pasta baru biar clear semua. Nanti bakal terjawab nih, dia nggak bisa charge 120 watt karena baterainya atau malah charging boardnya. Jadi pastiin kalian nonton di momen yang tepat, soalnya pembahasan kita bakalan berat. Chapter 1, proses bongkar. Langsung aja step awal kita buka segel garansi dari tokonya dulu nih. Lagi pula garansi 7 harinya udah habis juga kan. Tips dari gue ketika HP gaming kalian masih dalam masa garansi, itu puasin aja buat hajar main game berat. Soalnya kalau ada kendala atau minus bisa langsung ketahuan tuh, dan kalian bisa segera ajuin retur ataupun tukar unit. Lanjut ke proses bongkar backdoor. Di sini kelihatan kalau unit yang gue punya ada sisi yang longgar nih lemnya. Jadinya gue mulai buka aja dari sisi yang longgar itu, dan untuk alat yang gue pakai cuma mika plastik bekas anti gores ditambah cairan ajaib. Cara pakainya gampang, tinggal tetesin dikit aja ke mika ataupun backdoor HP-nya. Nanti cairan ini bakal ngelunakin lem yang ada dan kalian bisa dorong dikit-dikit sampai lemnya lepas. Oh ya, bisa diperhatikan juga gue masukin mikanya nggak terlalu dalam ya. Kira-kira cuma 1 sentian aja biar nggak ngerusak komponen yang ada di balik backdoor. Di sini gue juga yakin kalau backdoornya udah bukan pakai adhesif bawaan, soalnya gampang banget dibukanya. Dan ternyata dugaan gue bener ya. Ini lemnya kalian bisa lihat sendiri berantakan banget. Sesuai lah dengan perkataan gue di video review di mana gue sempat bilang kayak gini. Perkataan gue tadi bisa dipertanggungjawabkan karena gue juga udah beberapa kali pernah bongkar backdoor dan gue paham betul kalau ini bekas lem T7000. Nah, lem hitam yang berantakan ini adalah lem T7000 yang gue maksud di video review. Terbukti jelas nih ngelemnya nggak rapi. Makanya di video review itu gue berani bilang kalau gap di backdoornya nggak rapet dan ada indikasi udah bongkaran. Selain itu indikasi lain juga bisa dilihat dari lembaran hitam ini yang udah kayak lecek bekas dilepas pasang ya. Ditambah ada yang sobek juga nih bagian bawahnya, dan sobekannya ternyata dari awal nempel di backdoor, padahal ini fungsinya cukup penting loh buat menyebarkan panas. Contohnya kalau kalian pakai cooler yang diklip di bagian tengah, itu bakal tetap bisa nurunin suhu HP-nya secara keseluruhan berkat lembaran hitam tadi. Namanya itu graphite sheet. Kemarin ada yang ngasih saran beli sheet pendingin yang hitam bang, dibuat panjang dari mesin sampai ke baterai agar penyebaran panasnya merata. Nah sebenarnya itu nggak perlu karena graphite sheet bawaan Black Shark ini udah panjang, cuma ya kondisinya kayak gitu. Dan yang bikin gue heran lagi, kok bisa graphite sheetnya lecek tapi bautnya masih segel? Ini anomali sih. Kalian bisa lihat deh, stiker putih yang di bautnya itu masih utuh. Jujur gue jadi keinget komentar yang cukup frontal nih. Ada beberapa yang menyinggung soal masalah refurbish atau rekondisi ya. Tapi sebelum ngebuktiin itu, gue mau fokus dulu ke masalah awal kenapa HP ini nggak bisa fast charging. Chapter 2, ganti baterai. Jadi untuk ganti baterainya kita perlu lanjut bongkar nih, karena si konektor baterai ada di balik penutup plastik yang tengah ini. Oh ya, sebelum penutupnya diangkat, ada satu konektor buat lampu RGB yang harus dilepas dulu ya. Dan begitu bagian dalamnya kelihatan, gue langsung ngerasa ada yang janggal. Ini kok graphite sheetnya ikutan dibaut ya? Setahu gue HP bawaan pabrik biasanya nggak dibolongin jelek gini deh. Akhirnya gue putusin buat dicopot dulu aja nih, daripada kepikiran terus kan ngeliatin bentukannya yang anomali gitu. Lanjut fokus ke baterainya, kalau ini kemungkinan masih ori bawaan ya, soalnya gue lihat dari pull tab yang berwarna coklat itu masih utuh. Cuma kalau ternyata benar baterainya ini masih ori, berarti penyebab dia nggak bisa fast charging itu lebih fatal lagi. Ada yang bilang kemungkinan penyebabnya di charging board, ada juga yang bilang di bagian IC charge-nya udah nggak bagus. Tapi buat bener-bener ngebuktiin penyebab nggak bisa fast chargingnya apa, langsung aja ini gue mau ganti baterainya pakai merek lokal yaitu Raki Panda. Disclaimer ini bukan endorse ya, gue beli karena ngelihat ada yang ngasih ulasan 120 wattnya bisa berfungsi. Untuk dimensi baterainya sendiri mirip ya dengan yang original, cuma punya si Raki Panda sedikit lebih besar. Langsung aja di sini gue coba pasang baterainya dan ternyata ada masalah baru yang muncul nih. Ini konektornya nggak ketemu loh, kalian bisa lihat sendiri kabel si Raki Panda kepanjangan. Pusing nggak tuh jadi gue? Kayaknya ini apa ya, problematik banget ya. Dan biar gue nggak kapok bikin video panjang kayak gini lagi, kalian bisa bantu like dan subscribe semisal belum. Lanjut setelah muter otak, akhirnya konektor baterainya bisa nyambung nih. Walau offset banyak dan harus dipegangin terus biar nggak jatuh, tapi yang penting kita bisa tes dulu fast chargingnya. Langsung lah buka aplikasi EQ Battery, terus gue colok HP-nya pakai charger 120 watt original Xiaomi. Dan hasilnya tetap sama ketika gue review, ngecasnya masih putus-putus dan daya yang masuk juga kecil. Selanjutnya gue tes lagi pakai charger 25 watt merek Ugreen, baru sesuai nih daya yang masuk sekitar 20 watt. Intinya unit yang gue dapat cuma bisa pakai charger dengan daya maksimal 25 watt aja ya. Penyebab nggak bisa fast chargingnya berarti udah fix nih, bukan dari baterai. Jadinya gue mau lanjut bongkar buat lihat bagian charging boardnya, dan ternyata dia nggak pakai charging board yang seperti komentar netizen. Jadi dari port Type-C dia langsung nyambung pakai kabel fleksibel ke motherboard yang di atas. Nah kalau kita ambil kemungkinan terburuk, penyebab dia nggak bisa fast charging itu ada di IC charger bagian motherboard ini. Tenang aja, gue masih semangat dan bakal lanjut bongkar motherboardnya. Sekalian kita move on ke topik yang lebih seru. Chapter 3, indikasi refurbish. Kalau kalian masih inget kondisi graphite sheet yang udah jelek tapi bautnya dikasih segel, to the point aja itu udah dikasih awal kalau HP ini refurbish. Soalnya pas gue bandingin dengan channel luar yang
yang ngebongkar juga, dari bentukannya aja udah beda jauh loh. Tapi tetap buat bukti yang lebih kuat, kita harus bongkar motherboardnya dulu. Tahap awalnya itu gue mesti lepasin semua konektor, kabel-kabel, dan juga sensor kamera ya. By the way, untuk kamera gue ada sedikit keraguan nih, dimana pas review kemarin kualitas lensa ultrawide-nya itu kelihatan burik dan kurang banget kalau di indoor. Gue masih ragu antara lensa ultrawide-nya udah gantian atau emang kualitas aslinya yang kurang oke karena cuma beresolusi 8 megapiksel. Tapi karena ini HP gaming, jadinya gue biarin berlalu aja karena emang fokus utamanya bukan di sektor kamera. Sekarang kita lanjut bahas motherboardnya aja nih, yang udah bisa diangkat dan langsung bisa kelihatan bagian CPU-nya. Ternyata thermal paste-nya lumayan tebel ya. Untuk teksturnya sendiri udah agak menggumpal tapi belum terlalu kering, masih kerasa ada basahnya dikit. Buat para suhu Xiaomi dipersilakan komen nih, pasti bisa bedain dong itu thermal paste pabrikan atau udah gantian. Oh ya, kemarin ada yang ngasih saran juga buat ganti thermal paste dan ditambahin tembaga yang 0,3 mili. Cuma menurut gua nggak terlalu diperlukan ya, soalnya kalian bisa lihat sendiri dia udah ada blok tembaga bawaan yang cukup tebal buat menyebarkan panas dari SoC. Oh ya, di bagian IC kaleng ini juga ada heat pipe yang berfungsi menyebarkan panas ke backdoor dengan perantara graphite sheet tadi. Dan dari penglihatan gua, heat pipe berserta kalengannya masih rapi sih. Sebelumnya kan ada yang komen katanya unit yang dia dapat udah bekas rebol dan dalemannya berantakan. Nah, di unit yang gue beli ini alhamdulillah nggak kelihatan separah itu ya. Ini gue udah bersihin thermal paste-nya dan gue mau minta tolong ke kalian buat menilai nih, kira-kira ada indikasi bekas rebol atau enggak. Soalnya dari kacamata awam gue, ini masih aman-aman aja. Bagi yang belum tahu, rebol itu simpelnya proses membuat bola-bola solder baru buat dudukan si IC ke motherboard. Dan yang jadi keresahan utama, proses rebol ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki HP yang pernah matot. Makanya wajar kalau ada yang menghindari HP bekas rebol karena ada kemungkinan HP-nya bisa matot lagi. Tapi semisal HP ini udah bekas rebol, gue rasa dia udah matot dari minggu kemarin pas digeber stress test sampai 56 derajat. Nanti setelah ganti thermal paste, gue bakal coba stress test lagi sih, sekalian lihat ada perubahan suhu yang signifikan atau enggak. Di sini gue ganti pakai thermal paste merek Thermalright. Ini dulu gue pernah pakai buat laptop, kalau nggak salah harganya sekitar 70 ribuan. Dan karena gue kurang paham bagian mana aja yang harus dikasih pasta, jadinya gue samain seperti kondisi awal di foto nih. Tapi pas lagi asik-asiknya ganti thermal paste, sialnya muncul masalah baru yang gue nggak duga. Giliran tinggal 2 kaleng ini doang yang belum dikasih pasta, ternyata thermal paste-nya udah habis nggak bersisa. Hasil gue mesti keluar duit lagi dan ini kurirnya wajib pakai yang instan ya biar nggak keburu kering. Nah, sambil nunggu kurirnya datang, gue mau bongkar dulu nih bagian trigger buttonnya. Dia punya sistem yang unik dimana tombolnya itu bisa pop up secara mekanikal. Dan pas gue udah buka penutupnya, ternyata cara kerjanya sederhana banget, cuma pakai magnet dan tombol fisik tanpa sensor apapun. Ini simple tapi keren sih. Setahu gue cuma Black Shark aja yang pakai magnet kayak gini. Lanjut, setelah 2 jam kemudian thermal paste-nya datang, gue selesain semua bagian yang belum dilapisi pasta dan pasang lagi heat pipe-nya seperti kondisi awal. Kurang lebih setelah beres hasilnya kayak gini. Tapi sebelum gue lem ulang backdoor-nya, gue harus ngeberesin semua bekas lem yang berantakan di awal. Dan karena ngeberesin lemnya itu butuh banyak waktu, kita langsung skip aja ke bagian finalnya. Chapter 4, hasil akhir. Jadi seperti ini hasilnya setelah semua bekas lem udah gue bersihin. Ini tuh wajib sampai bersih banget biar backdoornya bisa nutup rapet. Untuk lemnya sendiri gue juga pakai T7000, tapi pastinya dengan pemasangan yang lebih rapi ya. Di sini gue rapetin backdoornya dengan isolasi kertas dan diperkuat lagi dengan jepitan klip serbaguna di keempat sisinya. Singkat aja, setelah dibiarin seharian hasilnya kayak gini. Gap di sekeliling backdoornya udah rapet lagi dan udah nggak ada bekas lem yang kelihatan. Ini perbandingannya sebelum gue lem ulang, kelihatan jelas kalau gap sebelumnya nggak rapet dan ada bekas lem yang mencolok. Oh ya, buat isolasi kertas yang 2 biji itu biarin dulu aja ya. Nanti kalian juga tahu fungsinya buat apa. Nah, ini dia HP-nya udah nyala. Kangen banget rasanya bisa ngeliat Shark-chan lagi setelah dibongkar seharian. Oh ya, gue juga mohon maaf kemarin ada yang sedih pas gue bilang Shark-chan gak ada fungsinya ya. Tapi jujur aja pas pengujian stress test kayak gini, si Shark-chan itu gue matiin dulu sih, karena dia cuma makan memori di background aja kan. Dan langsung percepat aja nih, gue cek suhunya di looping ke 15. Kondisi ruangan juga masih sama tanpa AC ya. Untuk panasnya setelah diganti thermal paste ternyata tetap tembus di atas 50 derajat. Nah, fungsi isolasi kertas yang gue sisain itu biar tangan gue nggak perih kepanasan lagi. Soalnya dari pengalaman sebelumnya itu jari tangan rasanya hampir mau melepuh kalau tetap maksain pegang frame metalnya. Untuk hasil perbandingan sebelum dan sesudah ganti thermal paste, dari segi stability ada kenaikan 4% nih. Tapi dari segi suhunya ternyata nggak ada perubahan. Suhu maksimal tetap di 56 derajat. Kayaknya emang udah jadi karakter Snapdragon 888 yang panas banget dan susah dijinakin. Jadi kalau mau efektif nurunin suhunya, mending kalian beli cooler sih ketimbang ngabisin duit beli thermal paste yang mahal. Untuk fungsi lain seperti kamera juga gue tes nih setelah dibongkar, dan alhamdulillah semua lensanya bisa berfungsi normal tanpa adanya error. Memang dalam proses bongkar pasang HP-nya gue hati-hati banget sih. Soalnya kan kalau udah selesai di review bakalan gue jual lagi. Sebelum video ini diupload, gue juga tes dulu HP-nya selama 3 harian buat pastiin kalau nggak ada perubahan fungsi setelah dibongkar. Makanya gue tuh kalau upload video nggak bisa cepet ya, karena emang metode pengirisan gue butuh waktu yang lama. Chapter 5, kesimpulan. Bisa disimpulkan dari video bongkar-bongkar ini, Black Shark 4 Pro yang gue beli memang ada indikasi refurbish. Tapi kalau soal bekas rebel atau dalaman mesin yang berantakan, di sini gue nggak menemukan bukti yang cukup kuat ya. Intinya HP ini emang punya risiko gacha yang sangat tinggi. Contoh di unit yang gue punya, fast charging cuma bisa 25 watt aja. Nah, tapi ada orang lain yang beli dan dia sharing di komen kalau fast chargingnya itu bisa berjalan normal. Ya emang lagi apes aja nih, berarti gue dapet unit gacha. Gue rasa kalau kalian udah nonton sejauh ini, nggak perlu nanya lagi HP-nya worth it atau nggak. Tutupin aja, secara pribadi gue dengan tegas nggak merekomendasikan kalian untuk beli HP ini. Tapi kalau emang udah siap rugi, ya silakan ditanggung resikonya sendiri.